Ada yang bilang kalau pengguna X tuh atau pengguna Twitter adalah social media audience yang paling toxic. Kalau dari kacamata gua bukan toxic. They are using their freedom of speech gitu. Jadi ya itulah realitinya mereka yang mereka tidak tunjukkan di sosial media lain. Nah itu kan terjadi hal-hal positif ya. Kalau lo ngeliat hal negatifnya terus, semua sosial media pasti ada. Kita tuh ngasih petisi bukan ngasih permisi ya. Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Gue tuh ada satu social media yang gue punyanya tuh secara tidak sengaja. Waktu itu gue lagi berulang tahun, gue lupa di umur keberapa. Pokoknya waktu itu bos gue di radio gue yang lama bilang kalau masa penyiar gak punya Twitter? Gila kali. Pokoknya di ulang tahun dia kali ini kalau sampai dia gak punya Twitter, gue kasih SP, surat peringatan. Wah akhirnya dibikinin tuh gue sama tim siaran gue. Rio Wicaksono udah ada yang punya, udah ada yang pakai. Akhirnya kita pakai Rio Wicak Norris. Wow, gila kan. Nah 2 orang di samping gue nih kanan kiri, mereka bisa dibilang aktif lah. Nge-X di tweet. Kembali. Nah, susah kan jadi nge-tweet di X, nge-X di X. Kan bikin salah paham kalau ditanya pacar kamu lagi ngapain, main sama X. Lagi akrab sama si X. Nah, itu nggak boleh ngomong di teks, harus telepon tuh kalau misalkan ngomong pacar ngomongin X ya. Bisa beda arti. Udah ada Dias Danar, seorang podcaster, seorang MC, host juga, dan juga Alit Shitlicious, seorang penulis dan cukup vokal nih Mas Alit nih di Twitter nih ya. Di X. Gue belum terbiasa tuh nggak lo? Belum ya? Belum. Udah hampir setahun gue yang penghuni sono juga. Iya kan? Belum terbiasa dengan Twitter X aja pokoknya. Dengan X aja Twitter. Iya kan? Tuh kan masih kayak agak kagok, secara tampilannya juga beda banget. Sekarang jadi hitam dengan huruf X. Terus kalau misalkan ngomongin X, lo tambahin 2X lagi kan menjadi konten yang beda. Ya, Jadi beda. Jadi film Vin Diesel. Betul. Iya. Dan Triple X ya. Dan sebagai lulusan Friendster kita baca X tuh nya, Pak. Iya. Atau kali kan. Kali. Kayak Microlet X Malang itu kan. X Bata. Film X-Men aja gue dulu bacanya nyaman. Nyaman. Jadi tadi tuh kalau misalkan X lo tambahin 2, ini menjadi konten yang kebijakannya kontroversial oleh sang pemilik yaitu Elon Musk. Di mana dia memperbolehkan konten dewasa atau konten porno. Lu sebagai pengguna aktif dari Alit dulu deh, dari 2009 aktif kan Mas Alit? Alhamdulillah masih aktif sampai sekarang. X itu salah satu. Di suspend udah berapa kali? Oh belum pernah. Baik-baik saya. Oh iya. Sebenarnya kalau ini ngomongin pemblokiran berarti ya? Iya, betul. Ada plus minusnya Elon Musk itu akhirnya membeli X dari Jack gitu ya. Dia itu vokal banget tentang freedom of speech. Jadi apapun omongan kita di Twitter atau di X itu aneh emang. Iya, udah gak apa-apa kali ya. Iya, Twitter lah ya. Gak akan dihapus gitu karena permintaan pemerintah atau siapapun. Cuman di bawahnya harus ada annotation atau keterangan bahwa ini hoax atau enggak. Dan semua orang bisa berkontribusi. Which is good menurut gua. Cuman kalau sekarang kayak lagi-lagi diblokir. Kalau ngomongin pemerintah ngeblokir sosial media atau website itu kayaknya udah bukan hal yang baru Pak gitu. Di tahun 2016-17 Tumblr pernah diancam untuk diblokir karena ada orang Kominfo yang menemukan konten bokep di sana. Terus Reddit diblokir gara-gara ada subforum yang itu. Terus Vimeo. Kalau Vimeo itu sebenarnya bukan konten porno ya. Tapi menurut saya konten sensual yang harus dilihat dari sisi sudut pandangnya art seni. Jadi saat Anda mentranslate itu sebagai bahan untuk itu ya beda gitu, nggak objektif, jadi subjektif. Makanya kadang saya itu malah salut sama orang-orang yang kerja di Kominfo yang bisa menemukan konten-konten seperti itu di saat kita tidak sadar ternyata ada. Iya. Mau deh kerjaan kayak gitu. Jadi tahu duluan. Betul. Nah, Kenapa saya selalu vokal tiap ada ini mau diblokir. Ini kalau dulu gue pernah nge-tweet ya. Ini analoginya kayak di sebuah bus. Bus itu kan alat transportasi yang berguna ya.
banyak orang di dalamnya, lalu ternyata pemerintah menemukan ada satu teroris nih. Kita bom aja busnya. Yang lainnya kena juga dong. Iya, padahal yang harusnya dicari adalah si pelakunya gitu. Yang artinya sosial media itu cuman alat, apapun itu cuman alat. Dan apa yang ada di dalam alat tersebut ya tergantung penggunanya kan gitu. Betul. Di thread saja ada bokep-bokepnya kan? Betul. Emang iya yo. Iya katanya begitu. Katanya begitu. Iya. Sama, nyarinya sama. Kayak iya. di X. Tapi mungkin kalau di X lebih banyak kali ya. Tapi di threads ada. Gue baru tahu gue. Kalau kata temen gue sih di Telegram bisa langganan bokep malah. Iya. Nah, itu kan benar. Kata temen gue ya. Iya. Gue gak tahu. Lu juga gak join kan? Ya temen kali gue kerja di Kemenkominfo. Oh temen lu yang tadi soalnya. Nah, ini pattern yang menurut gue ya mungkin ini agak politis teman-teman. Tapi saat kita melakukan pembiaran atas keputusan pemerintah bahwa cuma dalam tanda kutip ada konten bokep 1, 2 tapi platformnya diblokir, gue takutnya sebenarnya ada agenda lain yang ditutupin gitu. Salah satunya adalah tadi di awal gue ngomong bahwa X itu diberikan hak kepada dari Elon Musk bahwa ini menjadi platform untuk free speech. Ya. Kalau ini diblokir, kita nggak bisa ngeritik. Nah, itu yang jadi concern gue. Makanya dari dulu kalau ada blokir, tolonglah dipertimbangkan dulu. Gitu. Ini banyak manfaatnya atau mudorotnya. Nah ini ada misalnya lu nggak suka bokepnya, bisa nggak lu negosiasi untuk bagian bokepnya dibuang? Atau seenggaknya kita kembali lagi, sosial media itu karakternya itu berasal dari para user, bukan sosial medianya sendiri bahwa ini adalah tempat bokep. Gitu. Gitu. Benar. Untuk itu daripada kita nyari shortcut, Kemenkominfo mencari shortcut dengan cara blokir, ayolah edukasi user. Memang itu lebih susah, tapi kalau kita mau ngomongin konkretnya ya memang edukasi itu paling penting. Iya. Tapi dengan kebijakan si Elon Musk mau memberikan konten pornografi dan lo bisa subscribe, itu lo setuju atau tidak? Sebenarnya selama kita ini yang menggunakan ini cukup umur, cukup aware dengan impact-nya dan kita punya konsen dan kontennya sendiri dibuat berdasarkan konsen ya, bukan ilegal. Ya udah itu hak masing-masing. Itu gitu pilihan ya, soalnya itu kan dikasih pilihan. Sebenarnya lo boleh milih iya, boleh enggak. Nah itu penyakitnya sebagian orang Indonesia ya. Gue bilang sebagian orang Indonesia itu munafik. Orang dewasa nggak boleh nonton film dewasa. Padahal kita udah dikhususkan untuk dewasa. Iya. Karena menariknya kalau menurut gue ya di Twitter itu kan gini ya. Kalau di circle pertemanan gue di X itu kita tahu alter ego dari setiap orang tuh. Betul. Yang biasa lo lihat misalkan let's say Instagram gitu ya. Lo biasanya kayak gimana personanya, tiba-tiba di Twitter tuh kok beda banget. Iya. Justru kan ini nih yang lebih menarik. Jadi gue tahu si temen gue yang ini lagi marah tapi nggak dibilang di Instagram. Dibilangnya di X gitu. Nah itu kan yang menjadi menarik. Masalah perihal lo ke salah satu yang situs dewasa apa segala macam, itu kan pilihannya lagi. Tapi usernya kalau lagi. menghibur selama ini kalau buat gue, bisa nonton yang lain kok selain bokep. Iya. Streaming bola contohnya. Dan tapi sih itu kan emang ada tapi kita nggak pernah klik aja ya. Kita kan pakai yang legal. Iyalah. Kalau ilegal di X di akun lu disuspend nonton bola sekarang. Tuh ya kan. Akun gue masih ada, berarti kan gue nggak pernah ngeklik. Iya. Iya dong. Tapi itu tadi pertanyaan gue yang ke Alit, respon lu gimana ketika misalnya Elon Musk beneran memberikan kebijakan lu bisa subscribe base untuk mengakses konten dewasa? Ya sekarang gini deh, kalau menurut gue kalau sekarang di sosial media dilakukan kayak gitu ya, dengan boleh di subscribe kan semua platform juga ada pilihan subscribe atau enggak kan? Betul. Ya kan, dan gini, kenapa enggak kalau gue lihat Indonesia bikin kayak bukan lembaga sensor ya bahasanya ya mungkin kayak sekarang kan pengen masuk nih dari bioskop tuh kan udah ada tuh lembaga sensor LSI ya kan, lembaga sensor Indonesia. Jangan salah memilah. Gue pengen pasang lagu itu buat karaokean. Kayak bisa ya. Karena gue lagu itu buat karaoke. Itu gue hafalnya setengah mati karena gue hampir tiap minggu ada gala premier ya, jadi nonton itu mulu. Jadi menurut gue kenapa gak kitanya yang membatasi, itu kan balik lagi kalau misalkan Indonesia mungkin syaratnya dibikin lebih ada data yang harus lengkap kalau lo mau subscribe atau apa, jadi bisa dipantau. Mungkin kan maksudnya pemerintah untuk tindakan preventif supaya tidak terjadi hal-hal jahat selanjutnya kan. Bisa mengakibatkan itu, misalkan habis nonton film porno atau bokep lo jadi
berbuat jahat setelah nonton, trigger lah. Iya, kan atau anak di bawah umur terpapar. Betul, ngalangin itu kan. Nah, kenapa nggak dibikin syarat-syarat kayak kita download game kan sekarang juga udah harus minta, kalau anak kecil harus minta persetujuan orang tuanya. Betul. Atau yang dewasa datanya lengkap gitu. Kalau ini akunnya adalah akun alter atau emailnya alter gitu yang nggak ada, ya nggak bisa. Mungkin nggak kalau dibikin kayak gitu, itu kan bisa aja gitu sebenarnya dibanding tadi ngebombesnya atau ngeblokir sosial media, orang masih lucu. Tapi repot. Iya, tapi jadi kerja. Iya, sama bener. Soalnya X masih lucu banget, jadi kayak tadi di Instagram kayak dia baik-baik aja, sama pasangannya kok di sini marah-marah. Sekarang gitu. kok misunya di sini nih gitu ya. Iya. Kalau kita flashback ke tahun 2009 tadi, Mas Alit juga udah punya akun Twitter pada saat itu kan namanya. Waktu itu sebenarnya menggunakan Twitter awalnya lo tujuannya buat apa? Kalau Twitter itu yang membedakan sama Facebook ya pada masanya itu kan saingannya Facebook, Path, terus Friendster udah hampir mati itu. Buat gua Twitter itu waktu itu belum bisa upload foto pun harus lewat YFrog atau apapun kan ya. Jadi memang jadinya ya. Bener-bener platform Twitter itu hanya untuk literasi, untuk nulis. 160 karakter waktu itu ya? 140. 40 bahkan. Dari awal 140 awalnya. Nah di situ tuh sebagai penulis gitu, gue merasa tertantang bagaimana menyampaikan sebuah cerita sependek mungkin dengan karakter sesedikit mungkin tapi nendang tapi gitu. Kena sehingga itu bisa menjadi bahan exercise untuk gue nulis buku dan sebagainya gitu. Dan ternyata Twitter itu kalau kita perhatiin dari zaman Twitter sampai jadi X ini perubahan vibe-nya beda banget. Dulu itu di Twitter itu kita bisa nemuin teman baru, bikin komunitas baru. Kalian mau akui atau tidak, banyak banget community yang terbentuk berkat Twitter pada masanya. Contohnya? Stand Up Comedy Indo. Oh iya. Terakhir apa Rian Adriani ketemu Ernest kan di Twitter. Gara-gara balas-balasan Twitter, terus ketemu di audisi. Lalu yang di Twitter ya gitu. Iya. Nah dulu itu pokoknya banyak banget yang kayak malam puisi, komunitas-komunitas yang menampung banyak bakat gitulah. Sampai akhirnya sekarang bergeser gitu penggunaannya udah bukan lagi tempat untuk membangun community, tapi malah tempat untuk debat gitu. Sama tempat untuk nyepil. Semua aib dibacain di Twitter. Itu kayak lu tahu duluan di Twitter tau. Iya benar. Apa-apa tahu duluan di Twitter. Betul. Tentang ini. Iya. Dan sekarang banyak dagang affiliate. Itu Iya. Kalau lo apa ya? Waktu pertama kali mendownload Twitter, lo bikin akun Twitter, lo pengen pakainya buat apa? Awalnya pengen pakai, dulu nih ceritanya ini sedikit bukan maksudnya mengingat ya. Tapi kalau dulu itu saya sama mantan ya dulu. Makanya ada alasan kenapa sekarang namanya X kan? Betul, karena dia adalah mantan. Jadi sama mantan gue tuh suka di Twitter saling ada yang lucu-lucu gitu. Kontennya yang lucu-lucu tapi kita suka yang tulisan. Kan dulu kayak pocong, itu kan di Twitter. Terus sawit yowit, itu kan di Twitter dulu kan ramenya. Nah, Anjing gombal yang dibeli sama salah satu politisi akunnya ya kan di jalan lembaga survei gitu-gitu kan. Ingat gue kan. Setengah M kan. Tahu gitu gue jual dari dulu. Maksudnya gitu-gitu tuh terjadi dan gue ngobrol sama mantan gue waktu itu relate banget untuk ngobrolin si Twitter ini. Nah awalnya itu untuk itu, jadi buat update dan kita obrolan sama temen tuh ngobrolin yang lagi tren di Twitter. Kan dulu kita sampai tahu tuh tren apa nih di Twitter lagi apa. Karena emang ada trendingnya. Ada trendingnya ya kan, ngomongin itu terus bahas besok kalau ngumpul sama temen kalau nggak ngebahas itu kan kayak lu ketinggalan. Nah awalnya untuk itu, jadi gue silent reader terus habis itu ya udah nge-tweet yang tidak pernah gue sampaikan di sosial media platform lain. Karena kan lebih banyak yang ya beda. X nih different orang yang ada di dalam, planet responnya beda. Iya, benar. Jadi kita tahu nih kalau nge-upload di sini responnya gimana, di X tuh yang responnya gimana. Ini mesti tetap ada alternatif itu sih. Iya. Kan banyak juga sebenarnya sosial media ya, ketika Twitter belum ada itu happening. Tadi misalkan Mas Alit mention ada Pet. Itu kan sempat happening banget ya kan. Tiba-tiba udah hilang aja gitu. Terus Facebook juga sekarang lebih ke marketplace kali ya. Marketplace dan sama ini nyari meme. Tua. Iya, apa nyari meme. Itu gudangnya meme karena kan Reddit di blog. Jadi nyari meme-nya di Facebook ya kan. Nah, tapi kan tadi tuh Facebook personanya udah berbeda. Path kelar juga. Menurut kalian apa yang membuat Twitter ini masih eksis? Udah ganti nama segala macam, usernya masih banyak. Mungkin juga
tadi habitnya berkembang Iya. dari yang emang tadinya buat literasi, buat tulisan segala macam, jadi sekarang jadi tempat nge-spill lah. Iya. Jadi tempat lo berargumen tentang apapun lah. Padahal sempat turun dulu Iya tuh kan? Twitter sempat Sempet sepi kok. hilang beberapa Tapi akhirnya muncul lagi. Abis itu naik lagi kan. Heeh. Menurut kalian karena apa Twitter bisa atau X bisa begitu? Kalau gue sih ngerasa di Twitter tuh kita lebih bebas untuk nyampein apapun dan cepat dapat respon juga dan cepat respon balik gitu. Oke. Dan yang kedua adalah apapun yang terjadi di luaran yang lagi rame itu memang secepat itu. Kita bisa nonton live tweetnya teroris di Sarinah juga dari Twitter gitu. Iya benar-benar. Kalau dari Instagram kan nunggu nongol di explore dulu kelamaan. Kalau Twitter lu tinggal search aja keywordnya nongol tuh. Refresh baru terus gitu ya. Terus yang berikutnya itu tadi bener katanya Mas Dias bahwa itu tempatnya alter ego kita di misal gini untuk kita nih para pekerja kreatif gitu kita biasanya di Instagram tuh udah di follow sama klien sama brand betul. dan mereka udah nggak main Twitter nih jadi tempat kita untuk ngomong tuh di Twitter untuk vokal jaim jadi di Instagram ya. Iya jadi jaim dan tapi memang sekarang pun gue kalau ngerekrut karyawan gitu kadang gue tanya lu main Twitter nggak untuk gue cari itu kalau enggak gue diem cari namanya cocokin di Twitter ada akunnya tweetnya kayak apa dari situ gue bisa menilai karakter aslinya seperti apa dan juga gue tuh udah jalan dari 2018 Pak tiap malam minggu itu gue jalanin program namanya Biro Jomblo itu kayak matchmaking gitu kayak Tinder. Tapi menurut gue itu lebih valid dibanding Tinder. Kenapa? Kalau Tinder kita bikin profil sekarang mau apapun kayak bikin CV untuk lamaran palsu-palsuin jadi kan. Betul. Kalau di Twitter kan orang bisa nge-track back tweet dia berapa tahun dia lalu. Dan akhirnya memang bener dari 2018 sampai sekarang itu udah puluhan yang nikah. Oh. Terjadi dari Biro Jomblo itu. Betul, bisa di search dengan hashtag testimoni Biro Jomblo. Itu bener ada. Jangan-jangan di surga rumahnya Mas Ali udah kayak Sinar Maslen nih. Betul, karena di Twitter ngejodohin orang. Gue 9 naga di surga ya. 9 naga di surga. Iya. Tapi itu emang seru sih. Kalau buat gue ya kenapa masih bertahan. Karena yang tadi community yang kebentuk dulu di awal-awal. Itu sekarang lagi rame dan hidup lagi. Khususnya misalkan yang kalau kita perhatiin fans bola deh. Ya kan bola, kita bola apa segala macam tuh seru banget tuh saat ngebanter di Twitter. Iya. Gak bisa dilakuin di Instagram itu. Gak bisa. Aneh kalau lo lakuin di Instagram kan cuma balas-balasan story sama satu orang doang. Iya betul. Kalau di Twitter kan ke semuanya. Sampai ada yang berantem, ada yang support, ada yang gimana. Ada yang ketemuan di luar. Iya dicari. Ada yang duel di luar. Iya juga. Gara-gara bola. Tapi nah itu serunya menurut gue karena real time dan tahu beneran kata Mas Halid juga. Lo gak bisa satu tweet terus lo hilang. Karena kalau lo tweet lo satu bermasalah lo di track ke belakang bisa tahu lo siapa dan gimana. Bahkan apapun statement kita gitu di Twitter ya sebagian orang itu menganggap orang lain gak tumbuh. Statement kita saat ini nanti akan di counter dengan penyelam tweet ini. Dengan statement kita 10 tahun yang lalu gitu. Seakan-akan manusia itu gak pernah tumbuh dan gak berubah. Iya. Gila, makanya politisi gitu, mereka malas main Twitter. Gampang diselam, habis bener, iya sih. Kita kan di tweet nih, dulu pernah ngomong gini, padahal kan itu 5 tahun lalu. Iya, betul. Fase lo udah berubah. Lalu. Iya. Berarti era seru-serunya main Twitter, menurut lo ya pas kapan? Gue pada saat setiap pemilu. Termasuk kemarin yang terakhir ya? Termasuk yang terakhir kemarin. Teman-teman kita jadi tahu yang mana yang gimana gitu kan. Yang ngomongin temen yang yang mana itu kelihatan. FYI tadi lu bilang bahwa di Twitter itu ada fasenya sepi. Iya tahun kan? 2019 sebelum itu dah. Tahun 2017 rame karena pilkada. Iya. 2019 rame karena pemilu. Habis itu sepi Pak. Kenapa? Dulu, kan? Karena banyak akun dihack dijadiin buat pemilu. Iya banyak akun yang dibeli oleh politisi jadi nggak aktif lagi. Banyak akun personal yang dihack gara-gara ngeklik link untuk dijadiin buzzer untuk jadiin trending topik. Nah teman-teman gue tuh gue tanya kenapa nggak main Twitter lagi? Kehack Pak. Gitu. Terus serunya sekarang karena sekarang saat lo nge-tweet apapun lo bisa ditaruh di platform sosial media lain apapun juga kan. Jadi emang satu hati-hati yang kedua memang makin itu free speech-nya juga makin berasa kan. Di situ. Jadi saat lo nge-tweet apapun sekarang udah tahu tuh orang. Bahkan sekarang tombol like saja nggak bisa orang lihat. Likes lo di X nih, gue nggak bisa lihat. Misalkan lo kan kita pengen tahu misalkan
aktor ini gitu atau sutradara ini yang kita follow di Twitter, mereka tuh sukanya apa aja kan kita bisa follow akun yang dia likes gitu kan. Kita nggak bisa lihat likes-nya. Iya. Tab likes itu dulu jadi jurus kita, Pak. Jadi kalau ada orang misalnya punya pendapat soal agamis, cek tab likes-nya, isinya bokep. Itu bisa jadi serangan juga kan. Iya, kalau sekarang nggak bisa dilihat. Gue nggak tahu kenapa alasannya kenapa Elon Musk ngapus likes nggak bisa dilihat orang ya. Padahal udah ada bookmark kan. Ada bookmark, iya. Padahal seru kalau misalkan likes, ya lu deh misalkan gue follow lu. Kan gue tahu referensinya si Rio gimana sih kan. Kok Mas Halid gimana sih follow akun-akun motor klasiknya di mana kan di likes kan. Betul. Nah sekarang kita gak bisa lihat. Gak bisa lihat ya. Iya. Oke, iya. Kalau lu Mas Halid menurut lo era Twitter seru-serunya pas kapan? Pastinya di zaman-zaman itu tadi yang gue bilang bahwa Twitter tuh bisa menyatukan semua orang. Tadi yang community dan lain-lain ya. Dan bakat orang biasa bisa dilihat oleh selebritas. Itu di tahun 2010, 2011, 2012. Di mana kita sebagai orang biasa bisa interaksi sama idola kita. Dan di saat kita bisa caper sama idola kita bisa ngelihat karya kita dari akun kita sampai akhirnya bisa kenal Radit. Jujur gue kenal Raditya Dika itu tahun 2011 juga gara-gara dari Twitter. Bener loh, di retweet Soleh Solihun aja gue happy dulu. Kang Soleh di Twitter di retweet sama Kang Soleh. Nah happy gue. Gue di reply pocongnya pocong. Arif Muhammad tuh contoh paling sukses Twitter di sekarang ya maksudnya bisa dibilang ya dari beneran base-nya dari Twitter banget kan dia kan. Base-nya dari Twitter dan menjual sisi misterius. Gue inget banget waktu itu yang tahu pocong di balik pocong itu cuma 2 orang, gue sama Bena. Kita bertiga terus. Jadi kalau Arif nge-tweet apa gitu padahal kenyataannya lagi apa, kita cuma ketawa doang, orang-orang tuh kayak pocong orangnya lucu banget. Padahal waktu aslinya enggak. Sampai ada tuh pernah dibahas sama teman gue kayak kenapa ketawa? Gue nanya kenapa lu pada ketawa? Ini mau bingung nih pada banyak orang mau nolongin pocong ketuk pintu karena nggak bisa ketuk pintu. Gue udah di depan rumah lo tapi gue nggak bisa ketuk pintu. Gila itu jadi omongan sekampus tuh kan berarti emang trending. Iya, trending in real life juga lah ya. Dia cuma nge-tweet lagi di Cilandak nih, ada yang mau ketemu nggak? Kalau pengen ketemu bawa payung dong. Bril, banyak Pak. Banyak. Iya. Bocah-bocah bawa payung. Diomelin satpam semua. Tapi emang karakteristik pengguna Twitter atau pengguna X kan emang lain, emang beda. Tadi kalian juga setuju ya. Tapi kalau misalkan kita mau breakdown karakter pengguna Twitter atau pengguna X sekarang, itu menurut kalian seperti apa? Ada yang bilang kalau gila pengguna X tuh atau pengguna Twitter adalah social media audience yang paling toksik. Wah. Kalau menurut gue tetap nggak semua bisa disamaratakan sih. Tetap ada penikmat-penikmat yang kayak gue emang pengen lihat yang lucu-lucu, kumpulan meme, lihat alter ego marah-marah karena kondisi macet kan nggak mungkin di story. Sebel nih macet tapi nge-tweet. Nah itu ada ribut. Ribut apa segala macam di situ. Terus ada juga bagian orang yang emang nyari gosip-gosip, nyepil-nyepil. Ada yang dagang memanfaatkan itu. Bener. Dan nggak bisa disamain sih semuanya. Tapi emang lagi terus dikendarai untuk alat propaganda. Propaganda. Iya. Jadi kalau di sisi gua, kalau tadi ada statement bahwa anak Twitter isinya orang toksik. Kalau dari kacamata gua bukan toksik. They are using their freedom of speech gitu. Jadi ya itulah realitinya mereka yang mereka tidak tunjukkan di sosial media lain. Kalau lu nganggap itu toxic, ya mungkin lu belum bisa menggunakan freedom of speech lu juga. Jadi bukan salah si orang yang ada di sini. Memang karakteristiknya beda nih. Mainnya emang beda nih, different monster nih. Sudah ya, benar. Dan tapi ya memang tidak menafikan bahwa ada juga yang tipikal orang-orang yang bikin drama sendiri juga. Ada. Sebenarnya di manapun juga ada, di Instagram pura-pura kaya juga ada kan. Atau emang ada yang sengaja bikin thread supaya diambil sama PH ceritanya. Betul. Ini benar. Iya, ada juga. Kan ada. Kalau dulu film adaptasi buku, sekarang adaptasi Twitter. Wah, keren. Dari ini kalau dulu nyebutnya cool tweet ya. Cool tweet. Ambilnya dari situ. Sekarang kan thread seri dulu nyebutnya cool tweet ya. Tapi di Twitter itu ada istilah tweet war. Di Instagram kan gak ada story war gitu kan gak ada kan. Kalian pernah terlibat tweet war di X? Pasti. Kalau Mas Halid sering. Pasti. Atau lu tweet war biasanya ada yang ngumpanin ke lu Mas atau lu yang memulai? Biasanya dari kalau gue nemu pendapat goblok sih. Nih minta banget gue makan nih ya. Jadi sebenarnya cuma mencoba meluruskan, tapi biasanya kan emosi. Nah komunikasi itu kan sebenarnya nyawanya itu ada
coba untuk mengerti sebelum benci kan. Iya, betul. Tapi banyak orang saat kita coba untuk tegur itu yang kesenggol bukan nuraninya tapi egonya. Mungkin karena nggak ada nadanya juga kali, Mas. Betul. Jadi bacanya sesuai mood dia. Yes, betul. Iya. Ngaruh tuh. Sama pasangan misalnya kayak, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Padahal nenek gitu karena dia bad mood jadi nggak apa-apa. Kok kamu jawabnya gini banget sih? Lah, sama aja lagi sama kemarin misalnya. Ya kan gak ada nadanya soalnya ya. Betul. Ya, oke. Dias, tweet war? Gue gini, secara personal gue gak pernah. Tapi gue tuh pernah menjadi salah satu admin untuk fans club. Ya, di Liverpool namanya kan banyak ya. Tapi gue gak usah sebut lah. Bahkan udah gak ada si akun fans club Liverpool ini di Twitter. Udah jadi akun pemilu. Iya. Jadi gue pernah tuh lucu banget di Twitter nyari admin terus gue masukin gitu iseng diterima gitu. Nah terus tweet war saat pertandingan. Nah itu pernah tapi bukan atas nama gue pribadi. Atas nama si akun kolektif community itu nyerang satu jelas lah fans mana yang diserang. Fansnya Villarreal kan. Betul sama Osasuna. Nyambung sama sekali. Kalau blunder pernah gak Mas Alid? Pernah. Tahun 2011 atau 12. Oh tapi itu belum ada ini ya, belum ada terminologi cancel culture lah ya. Belum, tapi memang sebenarnya blunder tapi ujung-ujungnya waktu itu adalah ditegur bukan di cancel. Oke. Sehingga akhirnya bikin gue tumbuh jadi orang kayak sekarang gitu. Kalau ngomong juga hati-hati. Waktu itu tuh gue salah banget ngebecandain tsunami Jepang. Dan itu gue inget sampai sekarang. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang ngatain gue tolol, ngatain gue goblok, cancel aja. Tapi cuman kayak gue kecewa sama lu, gue kecewa itu sama lebih lu. dalam ya? Itu lebih kena. Kenapa? Karena orang kecewa berarti punya ekspektasi. Gue ngancurin ekspektasi orang. Tapi kalau digoblok-goblokin, berarti mereka berharap gue pinter. Ternyata gue gak pinter, bukan salah gue goblok. Makanya gak berubah. Itulah yang gue kurang suka dari cancel culture tuh kayak gitu. Daripada lo menghukum orang dengan cara meng-cancel, terus ngegoblok-goblokin, cukup tunjukin salahnya di mana. Ajak untuk tidak ngulangin dan berubah. Udah. Kalau lu memang mau memperbaiki dunia jadi lebih baik, ajak orang jadi lebih baik, bukan menghajar orang yang melakukan kesalahan sampai akhirnya dia kapok untuk bahkan berbuat baik juga. Nah itu tuh yang lebih serem. Makanya kalau gue dulu pernah blunder gini. Ada momen dimana waktu masih jadi penyiar. Udah mantan penyiar nih. Mantan. Banyak teman-teman kita udah jadi mantan yo. Udah emang. Iya. Temen gue tahun ini nih banyak nih. Iya. Untung gue masih aman. Udah duluan. Ya harus disalahin podcast itu. Salah podcast. Tapi penyiarnya punya podcast sih. Dulu waktu jadi awal-awal penyiar radio kan kita sering diundang ke kampus-kampus. Terus ngasih seminar ala-ala berbicara pesertanya anak-anak SMA. Waktu itu mereka minta Twitter kita kan. Minta Twitter tuh sehari spesifik Twitter mintanya. Spesifik Twitter kan waktu itu yang rame lagi Twitter. Ya kan. Nah terus gue kan orangnya gini, kalau di sosial media gue Twitter kayak Instagram gitu gue follow dengan interest yang gue pengen aja gitu kan. Ya kalau gue gak mau follow balik ya gak apa-apa dong. Itu kan hak kita kan. Nah lewat 2 hari pada saat itu gak ada yang di follow balik nih sama gue. Karena kan gue gak kenal, cuma kenal pas seminar. Dan itu hak gue kan. Itu diserang cuy. Oh iya? Iya. Sombong banget lu belum jadi siapa-siapa, baru penyiar radio doang, gak fallback gitu. Gila. Kaget gimana? Emang harus ada kewajiban follow back ya gitu kan. Iya menurut gue itu kok jadi lo tulis gitu dong, tweet no playing Green Day fall back down, Rancid fall back down gitu dong. Jadi kayak gimana sih, emang kalau follow harus fall back ya? Iya. Enggak kan gitu. Gue kaget mas. Jadi kayak oh ternyata gitu. Tapi itu juga bukan blunder sebenarnya, bukan. Bukan kan, menurut gue itu gue diserang kali-kalinya itu doang sih. Habis itu sih tweet gue aman semua. Itu juga sebenarnya sepele ya tadi. Iya sepele. Dan tetap gue gak follow habis itu. Di gengsi lah ya. Iya paling kesel tuh salah satu hal yang bikin kesel itu adalah tipikal follower yang lu follow gak assalamualaikum tapi pas unfollow pamit. Ngapain sih? Iya bener. Iya caper aja udah. Pure caper aja sih. Tapi sekarang X gak ada notifikasi follow unfollow untungnya. Kalau Instagram kan ada kan? Ada. Iya. Sekarang itu kan ada petisi yang mengusulkan untuk mentolak blokir X. Ini udah mencapai 25.000 orang yang tanda tanganin petisi ini. Nah, jadi apakah ini bisa disimpulkan kalau ya
jumlah tadi itu 25.000 atau bahkan sebenarnya lebih di luar sana, itu masih memakai X atau Twitter sebagai platform sosial media yang konten di dalamnya tidak ditemukan di sosial media yang lainnya. Iya, itu gue setuju. Gak ditemukan di tempat yang lain, iya. Karena yang tadi gue bilang 140 karakter yang sekarang lo bisa explore dengan kebebasan itu tuh gak semuanya bisa. Banyak orang yang even mereka gini di kayak tadi TikTok atau Instagram gitu kan di follow oleh orang-orang terdekat. Kadang Twitter banyak pakai alter dan yang lain yang teman-teman sendiri nggak tahu gitu. Kalau lo lihat masalah orang-orang yang nggak punya masalahnya terlalu besar aman lah misalkan. Tapi kalau ada yang di keluarganya aja dia nggak berani ngomong, dia cuma berani ngomong di Twitter tuh banyak juga. Banyak. Yang ngomong maaf suicide itu di Twitter pun ada. Di Twitter banyak. Sehingga kita saling supportin juga. Nah itu kan terjadi hal-hal positif ya. Kalau lo ngeliat hal negatifnya terus, semua sosial media pasti ada. Tapi kalau lo lihat sisi baiknya, orang-orang yang gak berani ngomong keluar, berani ngomongnya cuma di sini gimana? Kalau ininya selesai gak ada nih. Itu udah bagian hidupnya dia jadinya ya. Iya. Terus untuk hal urgent misalnya yang tadi dibilang ada orang putus asa banget. Terus media nge-share-nya cuma Instagram. Dengan algoritma Instagram yang sekarang nongolnya baru besok udah keburu. Kalau dulu bener 1 menit kita fresh, dia akan muncul berdasarkan timeline. Ya kan sekarang kan ngacak kan. Yang banyak kita likes atau kita retweet dia akan muncul terus gitu kan. Tapi itu hal yang gak ada di tempat lain sih. Even lo bersuara di Instagramnya takut ada keluarga lo yang follow. Asli. Ya kan, walaupun lo gak tahu kan ada tuh waktu itu ternyata gue di follow sama bokap gue nih, gue gak tahu. Akhirnya jadi bukan yang diri yang sebenarnya gitu. Bahaya sih. Dan makanya, itu bukti Pak. Di tempat lain platformnya mungkin sama tapi orangnya beda. Iya. Thread. Instagram itu fiturnya sama plek-ketiplek sama X. Iya. Tapi ternyata apa? Tonalnya itu beda. Di Threads kita masih ngelihat orang itu menjaga omongan, jaga image dan sebagainya. Kalau di Twitter karena orang lihat siapa yang dia follow dan siapa yang memfollow dia kan. Lo nyaman, lo kan gak mungkin kita ngomong di tongkrongan gini, di rumah ngomong yang sama kan. Kayak gitu kan, kalau gue nganggapnya sih gitu. Terus di tempat kerja kita gak mungkin kita jelek-jelekin teman kerja kita di depan dia. Tapi kan di tongkrongan kita bisa aja ngomongin gitu kan. Hal-hal gitu tuh kan gak didapetin di tempat lain, jadi berarti mungkin kalau di lo ya Twitter atau X ini jadi kayak tempat tongkrongan lo ya? Tempat tongkrongan. Jadi tahu nih orang-orang yang itu teman-teman lama yang gak ketemu, teman-teman kampus. Ngomongin orang di situ. Ngomongin orang, ngomongin temen yang dulu. Dan teman-teman yang follow itu memaklumi. Bener. Karena udah mengerti konsepnya. Itu paling benar. Jadi mereka ngerti, oh iya ini di emang Twitter tempat untuk begini. Iya. Oke. Jadi tadi yang dibilang 25.000 yang udah tanda tangan petisi, menurut gua kalau semua bergerak lebih dari itu. Ya, pasti. Problemnya adalah emang petisi ngaruh, orang selama ini undang-undang juga banyak yang lolos gitu aja. Petisinya udah banyak, tiba-tiba sahnya tengah malam. Petisinya mau disahkan, tiba-tiba ada yang ketangkep. Coba deh ngalihan isu. Kita tuh ngasih petisi bukan ngasih permisi. Ditambahin terus. Nih jadi buat Super Friends yang lagi mendengar kita lewat Spotify, lo juga bisa mengarah ke YouTube-nya Super Talks karena ada beberapa image yang lo hanya bisa lihat di YouTube-nya Super Talks. Kayak sekarang nih kita akan react contoh-contoh tweet atau X yang akan ditampilkan di screen dan menurut kalian ini jenis tweet yang mereka buat itu seperti apa? Nah, ini ada satu akun yang nge-post screen capture dari chat WhatsApp. Jadi captionnya salah satu fungsi sahabat cowok. Di chat yang kanan, aku pinjem kamu buat Ava. Boleh? Itu dibalesnya. Udah hehe. Buat manas-manasin siapa nih? Retweetnya 1.800. Iya, ini seru tau kayak gini. Lihat ke bawah terus ada yang saling cerita lagi. Iya. Potongan-potongan chat gini ini gak mungkin ditaruh di story. Gak mungkin lah. Adanya di X doang. Kadang komen memang lebih seru dibanding konten. Setuju. Iya. Sedangkan banyak akun-akun shit posting di Instagram itu ngambil screen capture dari Twitter. Dari Twitter, betul. Dan yang diambil adalah komen-komen orang. Iya, bukan misalkan komen dari akun apa gitu yang emang dia legit akunnya followersnya banyak, enggak juga. Komen-komen netizen aja. Ini berikutnya ada juga dari satu akun ngebales yang tadi ya. Ngebales yang tadi. Komen. Dia komen gini, dulu pernah punya yang kayak begini. Tahu-tahu dia punya perasaan terus ngungkapin. Padahal gue udah ngomongin baik-baik tapi malah dia yang jaga jarak. Habis itu gue udah gak percaya lagi persahabatan antara cewek dan cowok.
Terus bawahnya tuh Dibales nih. Coba berteman sama bencong Kak. Kenapa gue baca gitu? Iya. Emang udah auto ya. Udah auto. Coba berteman sama bencong Kak, nggak mungkin dia punya perasaan sama Kakak. Lucu. Ini komen gini kan lo gak mungkin komennya nggak terjadi kalau lo nggak follow di Instagram, saling follow, nggak bisa lihat lagi komennya kan. Kalau di Twitter kan membuka banyak orang buat komen dan reaksinya. Semua orang bisa komen. Betul, reaksi lucu. Makanya kalau dibilang orangnya toxic sebenarnya enggak juga. Ini tergantung, kembali lagi kita sebagai manusia nih. Mereka itu ngelemarin hak freedom of speech. Kita juga punya hak untuk freedom of respond kan. Jadi kita bisa nyaring nih. Ya udahlah. Kalau gue sekarang ya misalnya ada orang beropini jelek gitu. Terus gue gatel nih pengen ikut balesin, tapi gue ngeliat yang kuat udah 1.500, yang balas udah 2.000, saya ngata-ngatain, gak usah lah. Gue nikmatin aja komen-komen bawahnya. Iya. Udah ada yang mewakili pendapat lo juga kok tuh pasti ya. Iya. Ada lagi nih. Nih ada lagi dari satu akun juga di X, katanya tweetnya gini, feel banget jalan sama cowok, outfit cowoknya celana skinny jeans, kaos sedikit ngepres, terus tambahan lanyard. Kayak tanda tanya. Ini gue lagi jalan sama sales HP apa gimana cowok? Mending lanyard polos atau yang lo gantungin itu kartu apa gitu? Kereta maybe or etc. Ini KTP anjing. Karena dia pinjol ready. Jadi digalungin KTP. Pinjol ready jadi tinggal foto. Saat ini apa sebenarnya nasabah prioritas pay letter. Ya kan dia gak mungkin naruh ini di Instagram karena kenalan jalan sama cowok pasti minta akun Instagramnya dulu. Bukan akun X-nya. Iya kan lo akan lebih gampang ngasih akun Instagram dibandingin nomor telepon. Betul. Iya dong, kayak misalkan zaman dulu lo minta PIN BB itu lebih gampang ketika dibanding lo minta nomor telepon. Betul. Nah, ketika sosial media yang diminta pasti Instagram. Instagram pasti yang pertama. IG lo apa gitu IG kan. lo apa? Bukan Twitter lo apa? Jadi gak mungkin nih nulis-nulis gini habis jalan sama cowok. Gak. Gitu. Jadi buat cowok-cowok yang nonton ini, kalau lo jalan sama cewek, lo tanya akun X-nya. Nah lo lihat pas habis jalan dia nge-tweet gak? Siapa tahu lo diomongin di Twitternya dia. Nggak diomongin tuh malahan nilai plus. Bagus. Malah bagus. Berarti aman. Aman kalau sampai di spill aja gue habis jalan sama cowok gini-gini. Nah itu udah mundur deh. Refleks banget bla bla bla. Iya. Nih kita lanjut lagi nih, ada akun X juga. Katanya gini, Bapak Ibu yang berobat ke rumah sakit tolong anaknya jangan bawa lato-lato ya. Dokternya lagi jelasin ke pasien, dia tak. Kedengeran sampai ke dalam poli, bikin naik darah ya. Oh beliau dokter itu beliau. Dokter lagi zaman lato-lato waktu itu ya. Tapi itu berisiknya emang asli ganggu sih. Bangke sih. Iya asli, itu di perumahan-perumahan yang padat sih. Asli. Rapet tuh lato-latonya tuh. Iya apalagi main rame-rame kayak motor 2 tak dipanasin seharian tuh. Iya asli. Nah. Ini ada akun X lagi. Ini berarti bacanya apa nih? Gel nikah sama oil. O1 Y or nay. Gua ngerti lagi nih. G3L tuh apa? Iya. Kita terlalu milenial untuk Gen Z. Iya bener. Gua ngerti nih. Tapi ada yang reply, nikah kok pakai. Oh gini 93, anak tahun 93 nikah sama lahiran 2001. Oh. Iya, gue udah mulai gengsi soalnya udah tahu gini-gini. L sama 01 LO lahir. Jadi tahun-tahun dia lahir 93, nikah sama tahun lahir 2001. Oke. Yay or nay gitu. Sama kayak sekarang kan lagi rame tuh OTV, tahu nggak lo? OVT. Apa tuh? Overthinking. Iya, TTA gitu-gitu kan lagi. Iya. Katanya dia ada yang reply, nikah kok pakai yay or nay? Emangnya nanti penghulunya ngomong, saya nikahkan kedua mempelai. Bagaimana para saksi? Yay or nay? Yay. Reply itu pasti lebih kocak. Asli. Komennya lucu. Ini yang menurut gue kreativitas yang tidak dimiliki sama netizen Instagram. Betul. Ini kreativitas kreatif loh bener. Ya kan lu tuh mikirin. Gue sangat, itulah kenapa gue sangat setuju. Orang kreatif itu biasanya berawal dari bisa nulis. Iya. Kenapa? Kalau dia bisa nulis dengan runtut, dia bisa storytelling, dia bisa mengemukakan pendapat dengan runtut dan enak gitu dan detail gitu. Makanya lu bisa bedain dah pola pikirnya anak Twitter dan anak TikTok. Beda banget. Makanya Twitter kalau lo gunakan dengan oke dan dengan baik ya itu ya bisa jadi bahan latihan lo untuk nulis runut dan lain-lain ya. Betul sekali. Iya, apalagi lo terbatas dengan 140 karakter. Iya, jadi itu challenge tersendiri kan. Kabar. Kalau sekarang sejak ada Mas Elon ini diubah jadi 280 karakter. Oh, udah 280. Dipanjangin sekarang. Iya. Ya. Oh.
Itu kan berarti kan salah satu contoh positif Mas Khalid ya. Positif. Untuk lo yang berada di industri kreatif, insan-insan kreatif, wah. Baiknya lo latih memang sebenarnya dengan penulisan di X atau di Twitter karena ya tadi tuh challenging, karakternya terbatas, lo harus bisa membuat tulisan yang menarik, ya kan. Selain itu kan ada kayak misalnya dari ngebantu UMKM, ada penggalangan dana, aksi sosial. Belajar juga banyak kok Pak di Twitter. Banyak berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu di Twitter. Iya, gue terakhir kayak sempat ngelihat ada satu thread yang ini testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil tinggal di luar negeri. Dan dia ngasih tips gimana caranya untuk lo bisa survive dan lain-lain lah. Jadi intinya kayak lo gak perlu takut kalau misalnya emang lo pengen cabut. Ada bawahnya ada akun jualannya gak dia? Iya. Biasanya sekarang lagi rame langsung link jualan. Affiliate. Cerita awalnya tweet pertama yang sedih-sedih gitu. Keluarga bawahnya jualan. Aduh. Nah, lo apa hal positif yang bisa ditemui di X? Gini karena kita hidup di industri kreatif ya dan butuh kita gini sebelum kita ngehibur orang kan kita harus menghibur diri sendiri kan. Iya betul. Podcast kita nge-host kayak gini, nge-MC dan lain-lain kan ngehibur orang. Nah gue caranya gitu buat positif adalah keikutan ada orang-orangnya itu baca-baca komen lucu, ngirim-ngirim meme lucu, kumpulan meme lucu. Nah itu coba cari di itu lucu-lucu. Iya betul. Jadi buat gue kalau digunakan dengan positif lo bisa menghibur orang. Contoh deh kayak tadi ada orang yang lagi bete, suntuk, habis diputusin atau apa, terus kepikiran yang aneh-aneh mau bunuh diri apa segala macam, terus lo ngebaca tweet lucu, bisa nggak jadi coy. Iya. Bisa kayak kok ternyata ada sisi gue yang bisa happy nih gitu ngelihat ngebaca ini gitu. Atau ada yang merhatiin gue deh. Ada yang merhatiin gue gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh mikir yang gimana-gimana menurut gue. Dari 280 yang sekarang ya karakter lo bisa mempengaruhi orang, jangan segitu dulu. Tapi 1-2 orang ketawa ngelihat tweet yang ada di Twitter, itu cukup menurut gue. Karena udah menghibur gitu, udah positif gitu. Iya. Ya itu cara orang dihibur juga beda-beda. Ada yang suka media visual, ada yang suka media literasi juga. Iya. Benar. Jadi kalau buat gua kayak Twitter tuh menurut gua tetap harus dipertahankan karena kita kan tahu ya literasi orang Indo udah beda banget lah sekarang gitu. Iya. Makanya gerak media jualan gadget sekarang. Bener juga ya. Iya. Murah-murah sekarang. Iya benar. Karena mau nggak mau saat kemampuan literasi kita meningkat, kita kemampuan berpikirnya juga meningkat. Ya, gitu. Berbanding lurus tuh ya Salid ya. Betul. Dan menurut gua juga bahwa platform kayak X ini perlu dipertahankan biar orang yang suka baca pun masih punya wadah gitu. Kita sebagai penulis jualan tuh biasanya juga dari Twitter loh. Susah jualan di Instagram Pak. Orang biasa lihat foto atau video begitu kita taruh tulisan orang malas baca tuh. Malas. Ya lu jualan kaos di Instagram aja yang size-nya ada apanya nih Bang? Udah ditulis. Padahal dijelasin di bawah. Harganya berapa nih Bang? Udah ada. Atau event acaranya di mana Bang? Gila. Start jam berapa nih Bang? Udah ada di flyersnya padahal. Tapi kan kalau tadi Mas Khalid ngomongin soal ini adalah wadah gitu ya. Tadi kita juga mention mau ada wacana pemblokiran dan lain-lain gitu. Ini kan kabarnya ada platform yang dipersiapkan untuk menggantikan X, platform lokal. Yang kalau gue gak salah ketika episode ini direkam, itu gue baca beritanya kena suspend. Kenapa? Kena suspend. ininya. Aplikasinya kena suspend. Nah itu gue gak baca berita lengkapnya. Tapi yang gue baca kayak gitu dan katanya udah ada orang yang mencoba untuk sign in. Platformnya juga bentuknya tuh ada kayak burung-burungnya juga. Tapi menurut lo berdua, menurut kalian seperti apa? Dan apakah orang beneran bisa bermigrasi nih warga-warga X atau warga Twitter ke situ? Kalau gue ngeliatnya gini sih. Kalau sosial media kan yang tadi kita bahas dari awal. Sosial media tiap orang punya kenyamanannya sendiri-sendiri. Udah kayak pulang ke tongkrongan, lo bisa milih. Lo pulang dari kerja, lo mau ke tongkrongan yang mana? Ke tongkrongan Twitter, ke tongkrongan Instagram, atau TikTok, ke TikTok dan lain-lain gitu ya. Saat lo udah nyaman sama tongkrongan lo belum tahu tongkrongan baru kayak apa, gak gampang untuk masuk ke tongkrongan baru kan. Ya kan, saat udah gitu misalkan di tempat tongkrongnya yang ibu kantinnya gak enak lagi. Kayak lo biasa di sini boleh main kartu, kok di sini dilarang. Di sini bisa ngutang makan, kok di sini nggak boleh. Kayak gitu-gitu kan nggak bisa serta merta gampang kan. Ya kalau menurut gua akan susah, nggak gampang orang bisa beralih. Dipindahin segitunya ya. Jadi mendingan kalau naturalnya kalau gua adalah gue deh nggak usah nongkrong deh, udah gak asik. Mendingan gitu. Dibanding nongkrong tapi banyak aturannya, itu mah bukan nongkrong coy gitu.
Iya, gue setuju juga sama dia. Maksudnya waktu thread itu nongol dari Instagram ngeluarin thread yang mirip Twitter banget itu, gue memang FOMO lah nyoba. Oh ini fiturnya sama kayak Twitter nggak ya? Audiensnya sama nggak ya? Ternyata enggak. Dan itu nggak bisa dihapus lagi mas. Iya. Jadi kalau dihapus Instagram kita akun Instagram lo hilang juga. Iya. Mark pinter ya. Iya sekalian ya. Iya. Dan itu gue cuma pakai seminggu kayak kalau nggak salah. Habis itu gue nggak pakai lagi gitu karena ya memang itu kenyamanan itu nggak bisa didapatkan di platform lain. Terus bukan berarti kalau ini aplikasi anak Indonesia harus disupport terus-terusan secara membabi buta. Belum tentu. Kita harus lihat dulu pro and cons-nya. Apakah ini genuine? Apakah ini cuma jiplak? Apakah ini cuma menggantikan aplikasi-aplikasi di platform luar negeri yang mau diblokirin pemerintah? Karena kalau tujuannya itu, lama-lama kita apa bedanya sama Cina? Sosmedan harus pakai Weibo. Semuanya disensor pemerintah. Chatting harus pakai gak bisa ngelihat konten dari luar negeri. Iya. Mau kemana negara gitu? Kayaknya lu cocok deh mas masuk ke Menkominfo. Iya mas. Gitu. Lu mas. Apply gitu bisa mas. Satu-satunya kementerian yang gue pengen masuk adalah Menteri Perhubungan Gelap. Padahal udah bikin biro jomblo. Iya. Hubungan gelap. Iya. Intinya sih kayaknya gak segampang itu lo maksain orang pindah tongkrongan ya. Bisa dibilang begitu ya. Iya betul. Ya pet sendiri dulu juga memang happening. Karena dia punya ciri khas. Bener. Pas dinaikin jadi 500 orang kan jadi gak seru lagi. Gak seru lagi. Iya. Hilang langsung ya. Hilang. 150 dulu tuh kita kayak seru ya dia aja gitu. Iya. Betul. Dan di situ alter ego kita juga kan. Iya. Lu sempat edik banget dengan Clubhouse begitu pandeminya kelar. Itu Clubhouse juga kelar. Ngapain ya kemarin ya? Ngapain gue ya? Satu room bercanda-bercanda ketawa-ketawa sama orang yang gue gak kenal. Di situ juga ada bos gue yang gue gak suka lagi dengerin gitu. Tapi harus gitu. Tapi kemarin gue nyoba untuk login Clubhouse lagi kan. Seasik kemarin gak ya? Gue coba login, isinya orang India belajar bahasa Inggris. How are you? Konten Indonesia udah jarang ya? Udah jarang. Room Indonesia udah jarang. Dulu ada kayak chill room. Sebat room buat sebat. Mau kayak Yahoo Messenger zaman dulu ya. Buat yang kayak misalkan lu cuman pengen ngomong setengah jam ngabisin waktu makan siang. Apa itu laku. Sekarang kagak ada, udah nol. Beberapa brand masuk loh ke Clubhouse masuk, dulu ya, buat obrolan tentang apa gitu. Gue gitu pernah bikinin kayak tebak-tebakan intro lagu gitu, ada yang masuk sponsor. Ada. Begitu pandeminya kelar itu juga kelar. Tapi di X juga sekarang udah ada fiturnya itu kan, si Space kan. Nah, itu kayak Clubhouse dan memang sekarang juga udah banyak digunakan oleh user maupun brand maupun tokoh. Masih ramai Space sekarang. Masih diajak ngobrolin tentang misal sutradara tentang filmnya, politikus tentang programnya gitu, masih jalan. Dan itulah kenapa menurut gua gak tergantikan tuh karena Elon itu nambahin fitur-fitur yang kembali lagi membebaskan kita untuk ngomong lagi. Oke, seandainya misalnya beneran kita tidak bisa mengakses X atau Twitter nih. Lu kira-kira Mas Red akan bermigrasi kemana dan alasannya kenapa? Untuk literasi ya mungkin gua akan ke Wattpad. Ini mas, ini banyak dicari cerita jadi film tuh di Wattpad. Iya. Jadi cuan tuh ya. Jadi cuan. Iya. Tapi kalau untuk debat-debat kayak gue kangen modelan forum deh. Kayak Kaskus dulu. Oh iya. Debat. Pengennya di Reddit ya teman diblokir lagi. Diblokir juga. Itu baru sumber informasi itu Reddit. Iya. Parah. Gue banyak belajar tuh dari Reddit sebenarnya dan gue sama sekali sumpah demi Tuhan gak pernah nonton bokep di Reddit. Gitu. Kenapa itu diblokir? Iya. Asli, beneran. Banyak banget tuh berita-berita tentang teori-teori apa segala macam gitu-gitu banyak banget tuh. Kalau lu Yes? Kalau gini, yang tadi gue sempat sampai itu, kalau Twitter dulu sempat ada turunnya, terus akhirnya naik lagi kan. Orang ternyata nggak berpindah kan. Mungkin kalau diblokir ya udah nggak, mendingan nggak jadi aja, nggak ada nggak kemana-mana, nggak nambah sosmed juga, udah cukup lah dengan Instagram, terus ada TikTok sekarang gitu. Ntar kalau muncul lagi Twitter baru main lagi gitu. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa tuh alter ego kita juga gitu. Iya. Berarti sampai sekarang belum bisa tergantikan istilahnya kalau lu ya. Tapi mungkin ada satu kemungkinan ya, bahwa kalau Twitter ini ditutup, nggak semuanya legowo kayak Dias atau kayak gue. Ada juga yang tetap, gue tetap butuh tempat untuk alter ego. Akhirnya mereka pindah ke Thread. Nah di Thread ini nanti suasana Thread akan menjadi seperti Twitter. Iya bisa jadi. Bedanya akan menjalar kemana? Ke Instagram. Instagram tidak akan sedamai sekarang. Tidak akan seindah sekarang ya. Berarti bisa jadi ini konspirasi juga antara pemilik Instagram dengan pemilik Twitter.
lagi nego nih sama pemerintah Indonesia. Atau Mark Zuckerberg memang minta pemerintah nutup X agar thread bisa diganti nama jadi Twitter. Iya. Konspirasi teori. Oke, terakhir yang kalian pengen sampein ke pihak-pihak yang pengen X atau Twitter ini segera diblokir apa? Lu Yas apa Yas? Jangan resein tongkrongan orang sekarang dulu, oke? Kalau lu gak mau diresein, jangan resein orang. Kalau lu gak mau diresein, jangan resein tongkrongan orang. Nih tongkrongan udah nyaman. Iya. Tongkrongan kami, bukan tongkrongan pecundang. Kalau gue itu. Iya. Mas Alid? Nah, kalau ditanya harapan kepada orang-orang yang pengen X itu diblokir, mungkin gue nggak mau ngasih permintaan apapun karena ya mereka udah pasti ignorant saja kan. Yang pengen gue ajak itu teman-teman yang masih main Twitter, ayo kita bersatu menolak pemblokiran ini. Karena kalau kalian maklumin ini, maka yang terjadi adalah kemarin Vimeo diblokir, Reddit diblokir, Twitter diblokir. Mungkin besok gantian Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya sehingga kalian gak bisa ngomong apa-apa. Kalian cuma bisa ngomong di sosial media bikinan anak bangsa yang kontennya selalu difilter oleh Gila. Iya. Itu bukan cuma orang yang gak bisa menumpahkan atau menjadi alter ego yang dia pengen, tapi yang nyari duit dari sosial media itu buset itu gigit jari. Asli. Selebgram, seleb tweet gitu yang emang dapat duit dari situ sih. Iya, kelar. Manyun tuh ya. Sebenarnya sekarang tuh secara nggak langsung tuh banyak kok yang terbungkam gitu dalam artian mereka nggak berani berpendapat politik karena takut nanti nggak dapat endorsean. Iya. Betul. Padahal pendapat politiknya itu mungkin bisa mengubah sedikit banyak masa depan bangsa gitu. Iya. Jadi banyak yang nggak berani kayak gitu. Nah, itu pembungkaman halus itu. Iya. Tapi kalau dibiarin terus kan lama-lama dari dibungkam jadi suka dibungkam, menikmati dibungkam. Stockholm Syndrome. Oke, itu dia. Lo nilai sendirilah Super Friends. Gue yakin lo juga udah pinter-pinter untuk bisa menyerap apa yang dikasih tahu sama Mas Alid dan juga sama Dias. Jadi apapun sosial media lo, gunakanlah sebijak mungkin. Ya kan, lo pikir-pikir lagi kalau misalkan mau ngomong sesuatu karena yang lo omongin udah pasti konsekuensinya lo sendiri yang menanggung. Yes. Gitu. Kita akan ketemu lagi di episode Super Talks yang lain, pastinya juga dengan tamu-tamu yang gak kalah seru juga. Dias, Mas Alid, thank you banget. Thank you banget. Super Friends, jadi selain lo bisa dengarkan di Spotify, ini juga bisa lo akses di YouTube-nya Super Talks. Sampai ketemu lagi di Super Talks yang berikutnya. Bye-bye.